Oke guys, kali ini kita akan, belajar bareng bagaimana teknik memasak telur balado ya guys ya. Oke mantap. Pertama kita rebus telur, air harus mendidih, harus mendidih ya guys ya. Nggak usah pakai garam, nggak usah pakai harus mendidih, jangan dari air dingin. Masukin telurnya pelan-pelan pakai sendok. Nah, biar nggak pecah ya kan. Oke, kita rebus selama 8 menit ya guys ya. Ini 13.04 berarti ntar kita angkat di pukul 13.12 ya guys ya. Oke, mantap, mantap. Kenapa rebus telur harus mendidih? Yang pertama, dia akan gampang dikupas. Yang kedua, bakteri itu yang di luar kulit telur tidak sempat beradaptasi, langsung meningsoy ya guys. Jadi tidak ada tuh ketika pori-pori telur membuka terus bakteri masuk, nggak ada. Jadi bakteri langsung meningsoy di tempat ya guys ya. Oke, mantap, mantap. Oke, udah jam 13.12, langsung aja kita angkat ya guys ya. Langsung kita angkat, buang airnya. Langsung kita buru-buru kucurin pakai air dingin. Seret sampai dia bisa dipegang guys. Ini kan masih panas nih, belum bisa dipegang nih ya kan. Nih kita lihat hasilnya nih ya. Set. Kupas. Set. Go. Tuh. Gampang banget, Cok. Tuh. Ini tuh tanpa garam, tanpa apa-apa, udah air aja, yang penting apa? Yang penting mendidih tuh. Ya kan? Tuh. Tuh. Set, set, set. Lihat tuh. Mulus. Gila. Lanjut proses penggorengan. Ini minyak harus benar-benar panas. Lah, indikasi ini minyak panas benar-benar panas gimana? Kalau minyaknya ini nggak panas, ntar telur lu itu ketika digoreng dia nggak bagus gitu. Jadi masih ada putih-putih nggak jelas gitu ya kan. Dia harus panas. Indikasinya adalah yang pertama, kalau dia bunyi kretek-kretek kayak gini, kretek-kretek ada airnya dan udah berhenti bunyi, itu panas. Kalau dia didorong begini terus dia itu enteng, minyak kan berat ya, minyak itu berat. Kalau dia enteng kayak air, itu berarti udah panas. Ini masih berat nih, ya kan? Jadi belum panas. Terus kalau mau panas maksimal, kita ini butuh panas maksimal buat goreng telur, guys. Jadi ini harus ada kayak asap-asap di sini nih. Di pinggir-pinggir sini harus ada asap-asapnya gitu, dikit, tapi dikit aja ya, jangan kebanyakan ya, takutnya ntar apinya naik. Jadi kalau lu pakai wajan buat goreng, usahakan nih ada space banyak nih kayak gini nih. Jangan sampai minyaknya segini ya kan. Karena apa? Karena ntar kalau kepanasan minyaknya naik, apinya naik gitu ya kan, jadi kebakaran. Oke? Ini minyak udah tenang, udah nggak ada bunyi pretek-pretek gitu ya kan, udah nggak ada bunyi pretek-pretek. Kita giniin itu udah enteng, nih enteng guys, ini enteng. Dan pinggir-pinggirannya mulai ada sedikit. Ini nggak kelihatan tapi kalau kamera ya, ini ada pinggir-pinggirannya mulai ada sedikit. Baru nih bisa kita masukin telurnya guys. Nih ya. Aduk-aduk aja terus. Nah, lihat nih ya kan. Tuh, hasilnya keren guys. Tuh. Matiin. Nih, lihat nih hasilnya nih. Bagus kan hasilnya guys, merata gitu kan tuh. Tuh, ih anjing panas. Hotdog. Tumis bumbu merahnya di sini ada kemiri, ada bawang putih, bawang merah sama cabai merah ya guys ya. Ini perbandingannya adalah cabai merahnya 3, bawang putih, bawang merah, kemirinya 1. Oke, mantap. Ini langsung kita masukin aja. Nah, belum dinyalain kompor gua, belum dinyalain. Belum dinyalain kompor gua. Nah, ini ntar gua kasih tahu lu bagaimana caranya menentukan ini udah matang atau belum supaya masakan lu nggak sengar rasanya ya kan. Nah, indikasi ini bumbu udah matang atau belum, yang pertama lu lihat daripada si bawang putih ini. Kalau udah warna kecoklatan begini, udah matang lah ya kan. Tapi kalau lu mau pastiin ini matang lagi, lu ambilin satu bawang putih, pisahin. Lu tekan begini, ya kan. Nah, kalau dia bisa dipotong begini dengan mudah tuh ya kan, bisa dipotong dengan mudah kayak gini, berarti dia udah matang. Tapi kalau lu motongnya kayak gini dengan effort gitu kan, ditekan-tekan gitu, berarti dia udah matang guys. Tapi kalau gampang kayak gini berarti apa? Dia udah matang. Bisa kita angkat ya guys ya. Kita tumis dulu nih laos sama serai ya kan, kita tumis laos sama serai, udah agak lama dikit. Masukkan bumbu merah yang tadi kita tumis, yang kita blender guys. Ini blendernya kasar guys ya, harus blender kasar karena balado itu kasar guys, nggak halus. Kalau halus itu rica-rica ya guys ya, oke. Masukin penyedap ya kan, segini aja nih dikit aja serat. Masukin garamnya juga dikit aja serat. Masukin micin agak banyakkan dikit biar bego. Iya, oke mantap. Nah, kalau airnya udah mau menghilang begini, kita masukin nih gula merah yang udah diiris-iris ya guys ya. Aduk-aduk lagi sampai gula merahnya larut.
Nah, kalau warnanya udah memerah begini ya kan, langsung masukin telur, guys. Ih, kita masukin telur, aduk-aduk, aduk-aduk, aduk-aduk ya kan. Sampai nggak ada airnya, guys. Sampai airnya tidak ada ya, guys ya. Nah, ini udah nggak ada yang blubuk-blubuk, berarti airnya sudah hampir nggak ada ya, guys ya. Udah hampir nggak ada. Langsung aja kita matiin, oke? Lihat nih, bu, deng, ini dia telur balado kita. Kita lihat dalamnya, guys ya. Kita lihat dalamnya. Kita ambil satu. Kita lihat dalamnya, guys. Kita potong. Serat, bismillah. Lihat cucu. Masih warnanya masih oranye, guys. No, ya kan? Ini mateng, guys ya. Ini bukan nggak mateng, ini mateng tuh. Nggak ada berair-berair. Ini justru kematangan yang sangat-sangat pas ya, guys ya. Ini kematangan yang sangat-sangat pas. Well done. Kalau warnanya sampai putih, apalagi sampai warna abu-abu ataupun warna ungu, itu berarti kematangan. Dimakan seret. Kalau ini dimakan enak, guys. Oke, mantap? Mantap.